Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Wahyuni, BP 17284. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul yaitu peningkatan hasil belajar siswa menggunakan media berbasis model example non-example tematik terpadu di sekolah dasar kelas 3 SDN 15 Lansano, Kecamatan Sutra. Adapun latar belakang masalah dari judul saya tersebut yaitu dalam sebuah pembelajaran yang dilakukan antara guru dan siswa akan adanya sebuah hasil belajar yang merupakan tahap akhir dari sebuah pembelajaran. Untuk mencapai hasil akhir pembelajaran tersebut, maka dilakukan berbagai upaya dalam peningkatan hasil belajar. Ada yang menggunakan macam-macam media, membuat mempermudah mencapai hasil belajar tersebut dan menggunakan model yang bervariasi. Adanya hasil belajar merupakan salah satu faktor bagaimana belajar itu tercapai atau efektifkah pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya itu latar masalahnya. Pada pencapaian hasil belajar, kadang guru atau siswa kurang efektif atau tidak tercapainya hasil belajar karena media atau model yang kurang sesuai dengan pembelajaran guru yang kurang tepat dalam menggunakan media dan model pembelajaran tersebut. Karena dari kelas 1 sampai kelas 3 murid masih menyukai media yang menarik seperti berupa media gambar yang konkret. Menurut Sujana 2009 halaman 30, mendefinisikan hasil belajar adalah siswa pada akhirnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih luas, mencakup bidang kognitif, efektif, dan fisikomotorik. Menurut Dimyati dan Mujiono 2006 halaman 3 juga menyebutkan hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar atau tindak mengajar. Dari sisi guru, tidak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya pengajaran dari puncak proses belajar, sedangkan media pembelajaran selanjutnya yaitu sedangkan pembelajaran adalah menurut jurnal MIPTA, pengertian media dalam arti sempit berarti komponen, bahan komponen, alat dalam sistem pembelajaran. Dalam arti luas, media berarti pemanfaatan secara maksimum semua komponen. Dan pengertian example non-example adalah model pembelajaran berkelompok dengan bantuan gambar-gambar yang menarik dan sesuai dengan dengan ruang lingkup materi pembelajaran. Dari penguraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu pembelajaran yang kurang menarik dengan menggunakan media yang tidak menarik bagi siswa menyebabkan siswa tidak semangat belajar, mempengaruhi keefektifan belajar siswa untuk mencapai tingkat akhir belajar. Itu dapat disimpulkan, yaitu penulis dapat menyimpulkan dari permasalahan tersebut, yaitu penulis membuat proposal penelitian yang berjudul peningkatan hasil belajar menggunakan media berbasis model example non-example tematik terpadu di sekolah dasar kelas 3 SDN 15 Lansano, Kecamatan Sutra. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu berdasarkan masalah yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini agar terperinci dan jelas. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah: pertama, bagaimana menggunakan media pembelajaran berbasis model example non-example akan lebih meningkatkan hasil belajar siswa kelas 3 SDN 15 Lansano. Kedua, yaitu apa dampak menggunakan media pembelajaran berbasis model example non-example terhadap pembelajaran tematik terpadu kelas 3 SDN 15 Lansano. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Tujuan
Tujuan penelitian di sini yaitu tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada peningkatan hasil belajar siswa menggunakan media berbasis example non-example pada pembelajaran tematik terpadu kelas 3 SDN 15 Lansano. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, bagi pendidik, guru dapat menggunakan media yang bervariasi. Yang kedua, dapat membantu guru dalam membuat media pembelajaran menarik. Yaitu manfaat bagi peserta didik, yaitu yang pertama, dapat membantu siswa dengan mudah memahami pembelajaran tematik terpadu. Yang kedua, yaitu membuat pembelajaran menjadi menarik bagi siswa. Bab kedua yaitu landasan teori. Yang pertama, hakikat media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran adalah yaitu berasal dari bahasa Latin yaitu medius yang berarti tengah, perantara atau pengantar. Selanjutnya yaitu karakteristik dan ragam media pembelajaran. Karakteristik dan ragam media pembelajaran adalah pertama yaitu karakteristik yang paling jelas yang menunjukkan fungsi media adalah teknologi di mana aspek mekanik dan elektroniknya memudahkan untuk mengklasifikasi media seperti televisi, radio, surat kabar, buku, internet dan sebagainya. Yang kedua yaitu sistem simbol ditelaah secara mendalam yang menggambarkan hubungan antara sistem simbol media dan presentasi mental. Yang ketiga yaitu media dapat digambarkan dengan kemampuan processing untuk memfasilitasi peserta didik melaksanakan aktivitas secara efektif dan efisien. Selanjutnya itu hakikat model example non example, yaitu pengertiannya example non example yaitu menurut Istarani 2014 halaman 21 yaitu suatu rangkaian penyampaian materi ajar kepada siswa dengan menunjukkan gambar-gambar yang relevan yang telah dipersiapkan dan diberikan kesempatan kepada siswa untuk menganalisisnya bersama teman dan kelompok yang kemudian diminta hasil diskusi yang dilakukannya. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan example non-example. Berdasarkan hasil pemahaman penulis dari pendapat ahli di atas, example non-example merupakan model pembelajaran yang menggunakan media berupa gambar yang menjadikan permainan sebagai fokus utama dalam proses pembelajaran yang bertujuan untuk siswa dapat berpikir kritis. Beberapa kelebihan penerapan model pembelajaran example non-example menurut Istarani 2014 yaitu pembelajaran yang lebih menarik sebab gambar dapat meningkatkan perhatian anak untuk mengikuti proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu siswa lebih cepat menangkap materi ajar karena guru menunjukkan gambar-gambar dari materi yang ada. Yang selanjutnya itu dapat meningkatkan daya nalar atau pikir siswa sebab ia disuruh guru untuk menganalisa gambar yang ada. Yang keempat itu dapat meningkatkan kerjasama antara siswa sebab siswa diberikan kesempatan untuk berdiskusi dalam menganalisa gambar yang ada. Selanjutnya itu dapat meningkatkan tanggung jawab siswa sebab guru mempertanyakan alasan siswa mengurutkan gambar. Yang keenam yaitu pembelajaran lebih berkesan sebab siswa dapat secara langsung mengamati gambar yang telah dipersiapkan oleh guru. Selanjutnya itu selain kelebihan tersebut, model pembelajaran bermain peran juga mempunyai beberapa kelemahan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sulit menemukan gambar-gambar yang bagus atau berkualitas. Yang kedua, sulit menemukan gambar yang sesuai dengan daya nalar atau kompetensi siswa yang telah dimilikinya. Selanjutnya itu, waktu yang tersedia ada kalanya kurang efektif. Sebab seringkali dalam berdiskusi menggunakan waktu yang relatif cukup lama. Yang kelima yaitu tidak tersedianya dana khusus untuk menemukan atau mengadakan gambar-gambar yang diinginkan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah model example non-example. Yang pertama yaitu langkah-langkahnya. Yang pertama, guru mempersiapkan gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu guru menempelkan di papan atau ditayangkan lewat OHP. Yang selanjutnya itu guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan pada siswa untuk memperhatikan atau menganalisis gambar. Yang keempat,
memulai diskusi kelompok 2-3 orang siswa. Kemudian hasil diskusi dari analisa gambar tersebut dicatat pada kertas. Yang selanjutnya yaitu tiap kelompok diberi kesempatan membaca hasil diskusinya. Yang keenam yaitu mulai dari komentar hasil diskusi, siswa guru mulai menjelaskan materi sesuai tujuan yang ingin dicapai. Yang ketujuh yaitu kesimpulan menurut Suprijono, model example dan example dapat dilakukan dengan menggunakan modifikasi pembelajaran model example non-example. Yang selanjutnya itu kerangka konsep pembelajaran example non-example, yaitu yang pertama, mengeneralisasikan pasangan antara contoh dan non-contoh yang menjelaskan beberapa dari sebagian besar karakter atau atribut dari konsep baru. Yang kedua itu menyiapkan example dan non-example tambahan. Yang ketiga yaitu meminta siswa untuk bekerja sama berpasangan untuk mengeneralisasikan konsep example non-example mereka. Yang keempat yaitu sebagai bagian penutup adalah meminta siswa untuk menggunakan karakter yang sudah didapat example dan non-example. Yang selanjutnya yaitu hakikat pembelajaran tematik terpadu di sekolah dasar. Yang pertama yaitu pengertian pembelajaran tematik terpadu. Pembelajaran tematik terpadu adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema sebagai fokus utama. Pembelajaran tersebut memberikan pengalaman bermakna siswa secara utuh. Menurut Hadi Subroto Trianto 2009 halaman 91 mengemukakan bahwa pembelajaran yang diawali dengan suatu pokok bahasan atau tema tertentu yang dikaitkan dengan bahasan lain, konsep tertentu dikaitkan dengan konsep lain yang dilakukan secara spontan atau dirinci baik dalam satu bidang studi ataupun lebih. Selanjutnya itu tujuan pembelajaran tematik terpadu. Yang pertama yaitu ada mudah memusatkan perhatian pada suatu tema atau topik tertentu. Yang kedua mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi muatan mata pelajaran dalam tema yang sama. Yang selanjutnya itu memiliki pemahaman terhadap materi pembelajaran lebih mendalam dan berkesan. Yang keempat yaitu mengembangkan kompetisi berbahasa lebih baik dengan mengaitkan berbagai muatan mata pembelajaran dengan pengalaman pribadi peserta didik. 5 yaitu lebih semangat dan bergairah belajar karena mereka dapat berkomunikasi dalam situasi nyata seperti bercerita, bertanya, menulis sekaligus mempelajari pelajaran yang lain. Selanjutnya itu lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi yang disajikan dalam konteks tema atau subtema yang jelas. Selanjutnya itu guru dapat menghemat waktu karena muatan mata pelajaran yang disajikan secara terpadu dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan dalam 2 atau 3 pertemuan bahkan lebih atau pengayaan. Yang kedelapan yaitu budi pekerti dan moral peserta didik dapat ditumbuhkan dikembangkan dengan mengangkat sejumlah nilai budi pekerti seperti dengan situasi kondisi. Selanjutnya yaitu karakteristik pembelajaran tematik terpadu. Sebagai suatu model pelajaran di sekolah dasar, pembelajaran tematik terpadu memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu berpusat pada siswa. Berpusat pada siswa di sini yaitu pendekatan belajar modern lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek belajarnya. Yang kedua yaitu memberikan pengalaman langsung, yaitu dengan pengalaman langsung siswa dapat dihadapkan pada suatu yang nyata atau konkret. Yang ketiga yaitu pemisahan mata pelajaran yang begitu jelas. Di sini yaitu pemisahan antar mata pelajaran menjadi tindak begitu jelas, fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema yang saling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. Selanjutnya itu menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran, yaitu seperti menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran, yaitu mata pelajaran dari suatu pembelajaran. Siswa mampu memahami konsep-konsep tersebut secara utuh, bisa membantu dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah selanjutnya yaitu di mana guru dapat mengaitkan bahan ajar satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya, yaitu bersifat fleksibel. Yang selanjutnya yaitu prinsip dasar pembelajaran tematik. Prinsip dasar pembelajaran tematik yaitu
Maka pembelajaran tematik memiliki prinsip dasar sebagai mana halnya pembelajaran terpadu. Tematik boleh bertentangan dengan tujuan yang berlaku, tetapi sebaliknya pembelajaran tematik harus mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang termuat dalam kurikulum. Nah, beberapa prinsipnya yaitu prinsip penggalian tema. Selanjutnya itu prinsip pengelolaan pembelajaran. Dan selanjutnya itu prinsip evaluasi. Selanjutnya itu prinsip reaksi. Nah, yang selanjutnya kelebihan pembelajaran tematik terpadu. Kelebihan pembelajaran tematik terpadu yang pertama yaitu menyenangkan karena berakat dari minat dan kebutuhan anak didik. Yang kedua itu memberikan pengalaman dan kegiatan belajar mengajar yang relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa. Yang ketiga, hasil belajar dapat bertahan lama karena lebih berkesan dan bermakna. Yang keempat yaitu mengembangkan keterampilan berpikir siswa sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Yang kelima yaitu membutuhkan keterampilan sosial melalui kerjasama. Yang keenam, memiliki sifat toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Yang ketujuh, menyajikan kegiatan yang bersifat nyata sesuai dengan persoalan yang dihadapi dalam lingkungan anak didik. Yang selanjutnya dari bab 2 yaitu yang pertama, yang terakhir yaitu kerangka teori. Kerangka teori yaitu dari penelitian ini dengan tujuan mengusahakan peningkatan hasil belajar menggunakan media berbasis model example dan example tematik terpadu di sekolah dasar. Kerangka teori adalah kerangka berpikir tentang bagaimana penulis melaksanakan penelitian sehingga mudah dan melaksanakan penelitian. Kerangka berpikir diawali dengan ditemuinya beberapa masalah pada kelas 3 SDN 15 Lansano yang permasalahannya yaitu media pembelajaran yang kurang menarik. Kedua, media pembelajaran yang sekadarnya saja sehingga membuat siswa cepat bosan dalam belajar. Yang selanjutnya itu guru kurang memvariasikan media dengan model-model pembelajaran yang ada. Selanjutnya model hasil belajar siswa yang kurang memuaskan karena minat belajar siswa tidak antusias. Selanjutnya itu karena siswa masih kelas 3, mereka masih butuh model pembelajaran dan media belajar yang menarik karena tergolong kelas rendah. Penulis juga berharap dengan menggunakan media pada pembelajaran tematik terpadu dapat meningkatkan hasil belajar siswa dari sebelumnya. Dan juga penulis juga melakukan sebuah tindakan yang berupa pembelajaran yang menggunakan model example non-example. Maka dari itu dengan setidaknya tindakan yang penulis ambil dapat meningkatkan hasil belajar siswa untuk lebih baik dan lebih optimal dalam pembelajaran. Dan juga guru dapat lebih mengajarkan pembelajaran dengan menggunakan media. Bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu ada setting penelitian. Setting penelitian ada tempat penelitian. Tempat penelitian ini dilaksanakan di SDN 15 Lansano, Kecamatan Sutra, Pesisir Selatan, dan beberapa pertimbangan sebagai berikut. Pembelajaran menggunakan media pada pembelajaran tematik terpadu belum maksimal. Kedua, sekolah menerima inovasi yang diberikan pada pembelajaran tematik terpadu ini. Ketiga, guru belum maksimal menggunakan media yang berbasis model example dan example pada pembelajaran tematik terpadu. Kedua yaitu waktu penelitian. Penelitian dilaksanakan pada semester 1 tahun ajaran 2020 di kelas 3 SDN 15 Lansano, Kecamatan Sutra, dan perencanaan sampai laporan pada bulan September 2020. Selanjutnya yaitu ada subjek penelitian. Subjek penelitian ini yaitu guru dan siswa di kelas 3 SDN 15 Lansano yang berjumlah 28 orang, yaitu 15 perempuan dan 13 orang murid laki-laki. Adapun yang terlibat dalam peneliti ini adalah peneliti guru kelas 3 SDN 15 Lansano. Yang selanjutnya yaitu rancangan penelitian. Rancangan penelitian yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian di sini yaitu yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif, yaitu pendekatan perbaikan atau peningkatan hasil belajar pada siswa.
Jenis penelitiannya merupakan penelitian tindakan kelas atau PTK, penelitian tindak kelas yang dilakukan guru untuk mengetahui secara jelas masalah yang ada di kelasnya dan bagaimana mengatasinya. Pada penelitian tindakan kelas, guru sendiri merefleksikan dirinya dan melakukan tindakan-tindakan tertentu yang arah atau tujuannya adalah demi kepentingan siswa dan memperoleh hasil belajar yang maksimal dan memuaskan. Pendapat Arikunto tahun 2011 halaman 2-3 mengatakan ada 3 kata yang membentuk pengertian PTK. Pertama, penelitian menunjuk pada sesuatu kegiatan mencermati suatu objek dengan menggunakan cara atau aturan metodologi tertentu. Kedua, tindakan menunjuk pada sesuatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu. Yang ketiga, kelas dalam hal ini tidak terikat pada pengertian ruang kelas, tetapi dalam pengertian lebih spesifik. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Penelitian tindakan kelas di sini dilakukan melalui kajian bersiklus dengan mengacu pada desain Arikunto dan kawan-kawan 2011 yang melalui 4 tahap. Yang pertama yaitu perencanaan. Yang pertama dilakukan peneliti itu dilakukan studi, yaitu berupa observasi awal terhadap pembelajaran tematik terpadu kelas 3. Kedua itu pelaksanaan. Pelaksanaan dilakukan pembelajaran tematik terpadu di kelas 3 SDN 15 Lansano pada semester 1 dengan menggunakan media berbasis model example non example yang dilakukan dengan 2 siklus kegiatan, dilakukan oleh penulis dengan praktisi dan guru kelas sebagai observer. Penulis sebagai praktis yaitu melakukan proses pembelajaran dengan melakukan proses pembelajaran dengan melakukan interaksi antara guru dan siswa. Begitupun sebaliknya. Pertama itu peneliti sebagai praktisi melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media berbasis example non example pada pembelajaran tematik terpadu dengan RPP yang telah dibuat. Yang kedua itu observasi yang dilakukan dengan menggunakan format observasi. Selanjutnya itu ada pengamatan. Pengamatan yaitu pengamatan terhadap peningkatan hasil belajar siswa kelas 3 SDN 15 Lansano menggunakan media berbasis model example non example tematik terpadu. Dilakukan dengan pelaksanaan tindakan pengamatan dilakukan oleh guru saat penulis melakukan tindakan pada penggunaan media pada pelajaran terpadu. Pengamatan dilakukan 2 siklus dan seterusnya, yaitu siklus 1 dan siklus 2. Kemudian penulis mendiskusikan perencanaan untuk siklus berikutnya, yaitu dengan diadakannya refleksi pada tahap siklus berikutnya. Yang terakhir yaitu refleksi. Refleksi diadakan setiap pembelajaran berakhir dengan penulis dan guru mendiskusikan tentang tindakan yang telah dilakukan dengan mendiskusikan hal berikut. Yang pertama, menganalisis tindakan yang telah dilakukan apakah bisa lebih ditingkatkan. Yang kedua, menjelaskan rencana pelaksanaan tindakan yang dilakukan sebelumnya. Yang ketiga yaitu hasil refleksi ini dimanfaatkan sebagai masukan untuk memperbaiki siklus selanjutnya agar berhasil. Selanjutnya itu ada data dan sumber data. Yang pertama data penelitian. Data ini yaitu hasil observasi yang telah dilakukan dari setiap tindakan pada perbaikan pembelajaran menggunakan media berbasis model example non example tematik terpadu di kelas 3 SDN 15 Lansano. Data yang telah dikumpulkan penulis setelah melakukan observasi adalah sebagai berikut. Pertama yaitu perencanaan pembelajaran, yaitu dimulai dengan mengumuskan RPP dan lembaran observasi untuk melaksanakan pembelajaran yang menggunakan media berbasis model example non example tematik terpadu. Kedua, pelaksanaan yang berhubungan dengan interaksi antara guru dan siswa dan sebaliknya dalam pembelajaran tematik terpadu. Selanjutnya sumber penelitian. Sumber penelitian di sini adalah pembelajaran yang menggunakan media berbasis model example non example tematik terpadu kelas 3 SDN 15 Lansano. Pembelajaran dan pelaksanaan data diperoleh dari guru dan siswa di kelas 3 SDN 15 Lansano.
Yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi. Observasi adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi kelas, tempat berlangsungnya pembelajaran tersebut dengan pedoman pada lembaran observasi. Observasi dapat dikatakan kegiatan mengamati, baik itu kegiatan yang diamati maupun orang yang akan melakukan pengamatan dengan lembaran observasi dan penilaian. Yang selanjutnya itu dokumentasi. Dokumentasi pada penelitian ini dilakukan dengan catatan selama proses pembelajaran dan video pada saat pembelajaran dan sesi foto di akhir pembelajaran yang telah selesai dilakukan setiap pertemuan. Yang kedua yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian di sini dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu lembaran observasi. Yang pertama terdiri dari lembaran observasi RPP yang digunakan pada saat perencanaan pembelajaran, penulis sebagai penyaji dan dengan guru sebagai observer, yaitu mendiskusikan tentang rencana pelaksanaan yang akan diterapkan pada PTK atau penelitian tindakan kelas. Lembaran yang ada pada guru adalah guru untuk mengetahui apakah penulis berhasil melakukan tindakan dari membuat dan menyusun RPP. Lembaran observasi siswa digunakan untuk melihat proses pembelajaran yang meliputi keaktifan siswa, interaksi antara guru dan siswa lainnya, dan hal-hal lainnya. Selanjutnya itu dokumentasi. Dokumentasi diambil pada saat penulis melakukan pembelajaran menggunakan media berbasis model example dan example, yaitu foto mengajar dan foto dokumen yang bersangkutan dan video saat pembelajaran tersebut berlangsung, agar peneliti mudah menganalisis hasil penelitian dan memperkuat data yang dipunya peneliti. Yang selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data yaitu yang pertama yang didapat dalam penelitian dianalisis dengan model analisis data kualitatif. Model analisis data menurut Mansur 2012 halaman 91 yaitu dengan memilah, membuang dan menggolongkan data. Data tersebut kemudian direduksi dengan berdasarkan masalah yang telah diteliti, diikuti dengan penyajian data dan menyimpulkan atau verifikasi. Beberapa tahap yang diuraikan adalah yang pertama, menelaah data-data yang terkumpul setelah dilakukan observasi, yaitu dengan catatan dan pengamatan penelitian dan pemilihan data, seperti pengelompokan data pada siklus pertama. Yang kedua yaitu reduksi data meliputi kategori dan pengklasifikasian, yaitu semua data yang berkumpul semua sesuai dengan fokus, kemudian data diseleksi, diambil data yang relevan dan tidak relevan tidak perlu diambil. Selanjutnya itu data disajikan, yaitu data yang sudah terorganisasikan dengan sudah direduksi, yaitu data yang terpisah-pisah setelah dilakukan tindakan reduksi, maka data tersebut dirangkum secara terpadu dan diperoleh satu data tunggal. Selanjutnya itu pengumpulan hasil penelitian dan triangulasi, yaitu kegiatan menyimpulkan di akhir penelitian dan penguji akhir penelitian. Dengan kegiatan triangulasi dilakukan dengan bertukar pikiran dengan teman, sejawat atau ahli dan guru. Setelah menampilkan data secara keseluruhan, yaitu mulai dari menelaah, mengumpulkan sampai data terkumpul secara keseluruhan, yaitu mulai dari hasil penelitian juga berbentuk angka dan bilangan. Jadi pengelolaan digunakan juga analisis data kualitatif dilakukan terhadap hasil belajar siswa dengan menggunakan presentasi yang dikemukakan oleh Purwanto 2010 halaman 102 sebagai berikut, yaitu NV sama dengan R per kali 100%. Keterangan NP itu nilai persen yang dicari atau diharapkan. R itu skor sementara yang diperoleh siswa. SM skor maksimum dari tes tersebut. Sekian hasil presentasi dari proposal saya.
Kalau ada dari teman-teman yang ingin mengomentari atau memberi kritikan dan saran kepada hasil proposal saya, dipersilahkan. Saya tutupi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.